Assalamualaikum adik-adik, kita bertemu lagi dengan Math Kelasku. Kali ini kita akan belajar tentang Teorema Pitagoras bagian keempat, yaitu tentang kebalikan Teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kebalikan Teorema Pitagoras. Pada zaman Egypt atau Mesir kuno, peneliti membuat segitiga siku-siku dengan menggunakan simpul dari seutas tali, seperti gambar di bawah ini. Gambar yang pertama adalah seutas tali dengan 13 simpul dan jarak antar simpul adalah sama. Yang bulat-bulat ini adalah simpulnya dan jarak antar simpul ini adalah sama. Kemudian yang kedua, simpul pertama dan simpul ke-13 dihubungkan seperti gambar ini. Dan langkah yang ketiga, dibuat segitiga dengan panjang sisi 3, 4, dan 5. Ini 3 langkah, 1, 2, 3. Kemudian 4 langkah, 1, 2, 3, 4, dan 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5. Apakah segitiga yang terbentuk merupakan segitiga siku-siku? Segitiga khusus yang dibuat dari simpul-simpul tali dengan panjang sisi 3, 4, dan 5 disebut segitiga siku-siku. Untuk mengujinya, kita lakukan hal berikut. Nah, misalnya seperti ini, dengan sisi terpanjang adalah 5, sisi yang lainnya adalah 3 dan 4. Sisi terpanjang sama dengan 5 satuan. Kuadrat sisi terpanjang sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25. Jumlah kuadrat sisi lainnya sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. 9 ditambah 16 sama dengan 25. Karena 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, maka 3, 4, dan 5 merupakan panjang sisi-sisi dalam segitiga siku-siku. Nah, cara ini merupakan cara lain dari Teorema Pitagoras yang disebut dengan kebalikan Teorema Pitagoras. Paham ya? Kebalikan Teorema Pitagoras, apabila kuadrat sisi terpanjang dalam sebuah segitiga sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya, maka segitiga itu disebut segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku berada di hadapan sisi terpanjang atau hipotenusa. Contoh soal, apakah segitiga di bawah ini merupakan segitiga siku-siku? Perhatikan gambarnya. Segitiga dengan panjang sisi 2,7 cm, 4,5 cm, dan 5,7 cm. Apakah termasuk segitiga siku-siku? Kita buktikan. Sisi terpanjang adalah 5,7. Kuadrat sisi terpanjangnya 5,7 kuadrat sama dengan 32,49. Jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya sama dengan 2,7 kuadrat ditambah 4,5 kuadrat. Sama dengan 7,29 ditambah 20,25 sama dengan 27,54. Ternyata 32,49 tidak sama dengan 27,54 atau 5,7 kuadrat tidak sama dengan 2,7 kuadrat ditambah 4,5 kuadrat. Berdasarkan kebalikan Teorema Pitagoras, segitiga itu bukan segitiga siku-siku. Kita lanjutkan pada contoh 2.
apakah segitiga dengan panjang sisi-sisi 50 mm, 14 mm, dan 48 mm merupakan segitiga siku-siku? Kita jawab, sisi terpanjangnya adalah 50 mm, maka kuadrat sisi terpanjangnya sama dengan 50 kuadrat sama dengan 2500. Jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya sama dengan 14 kuadrat ditambah 48 kuadrat, sama dengan 196 ditambah 2304, sama dengan 2500. Ternyata 50 kuadrat sama dengan 14 kuadrat ditambah 48 kuadrat, yaitu sama dengan 2500. Berdasarkan kebalikan teorema Pitagoras, maka segitiga itu merupakan segitiga siku-siku. Sekarang kita lanjutkan pada yang B, yaitu triple Pitagoras. Apa itu triple Pitagoras? Triple Pitagoras adalah 3 bilangan asli dan berlaku kuadrat bilangan tersebut sama dengan jumlah kuadrat bilangan lainnya. Misalkan 3 bilangan asli itu adalah A, B, C, di mana C merupakan bilangan terbesar dan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka A, B, C disebut triple Pitagoras. Macam-macam triple Pitagoras. Ada 4 macam tipe triple Pitagoras. Perhatikan tabel berikut ini. Ya. Tipe yang pertama adalah 3, 4, 5. Tipe kedua 5, 12, 13. Tipe ketiga 7, 24, 25. Tipe keempat 8, 15, 17. Nah, kalian harus hafal. Kalau bisa kalian harus hafal 4 tipe ini yang warna biru ini supaya kalian mudah untuk mengerjakannya tanpa menghitung lagi. Nah, untuk selanjutnya, maka triple Pitagoras selanjutnya adalah bilangan kelipatannya. Untuk tipe 1, 3, 4, 5 kelipatannya, kelipatan 2, 6, 8, 10. Kelipatan 3, 9, 12, 15. Kelipatan 4, 12, 15, 20. Kelipatan 5, 15, 20, dan 25. Sedangkan tipe kedua yaitu bilangan 5, 12, 13. Kelipatan 2-nya 10, 24, 26. Kelipatan 3-nya 15, 36, 39. Nah, kelipatan 4-nya berarti 5 kali 4, 12 kali 4, 13 kali 4, yaitu 50 kali 4 hasilnya 20, 12 kali 4 hasilnya 48, 13 kali 4 hasilnya 52. Hanya untuk kelipatan 5-nya yaitu tinggal dikalikan dengan 5, yaitu 25, 60, dan 65. Selanjutnya tipe yang ketiga adalah 7, 24, 25. Kelipatan 2-nya 14, 48, 50. Kelipatan 3-nya adalah 7 kali 3, 21, kemudian 72, kemudian 75. Kelipatan 4-nya 7 kali 4, 28. Selanjutnya 96 dan 100. Kelipatan 5-nya adalah 35, 120, 125. Tipe keempat adalah 8, 15, 17. Nah, bilangan berikutnya adalah kelipatan 2, yaitu 16, 30, 34. Selanjutnya kelipatan 3. 8 kali 3 adalah 24. 15 kali 3, 45. 17 kali 3 adalah 51. Berikutnya kelipatan 4.
yaitu 32, 60, 68. Kelipatan 5-nya 40, 75, 85. Ingat ya, kalian harus hafal yang warna biru ini. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Pada segitiga ABC diketahui AB sama dengan 10 cm, BC sama dengan 24 cm, dan AC sama dengan 26 cm. Tunjukkan bahwa segitiga ABC siku-siku dan di titik manakah segitiga ABC siku-siku. Ya, berdasarkan yang diketahui, AB 10, BC 24, AC 26, maka AC ini adalah sisi yang terpanjang atau hipotenusa atau sisi miringnya. Nah, kita jawab. Kita mulai dengan menghitung kuadrat dari sisi terpanjangnya. Untuk membuktikan apakah segitiga ABC siku-siku dapat digunakan teorema Pythagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan 26 kuadrat. Dimulai dengan sisi terpanjangnya. AC kuadrat sama dengan 26 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 676. Kemudian dilanjutkan dengan jumlah kuadrat sisi-sisinya, yaitu AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat. AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan 100 ditambah 576. AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan 676. Karena AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan 676, maka segitiga ABC termasuk segitiga siku-siku jika digambarkan seperti gambar di bawah ini. Nah, ini adalah gambar segitiga siku-sikunya. Dan di mana letak titik siku-sikunya? Letak titik siku-sikunya adalah di B. Sudut yang menghadap hipotenusa, yaitu B. Kita lanjutkan pada contoh berikutnya. Dari triple-triple di bawah ini, manakah yang merupakan triple Pythagoras? A. 2, 3, 4, B. 9, 12, 15, C. 28, 45, 53, D. 24, 70, 74. Nah, kita jawab. Kita mulai dengan yang A. 2, 3, 4. Sisi terpanjangnya adalah 4. 4 kuadrat sama dengan 16. Kemudian 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 4 ditambah 9 sama dengan 13. Karena 4 kuadrat tidak sama dengan 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, maka bukan triple Pythagoras. Ya. Karena 4 kuadrat sama dengan 16, sedangkan jumlah kuadrat sisinya adalah 13. Jadi bukan triple Pythagoras. Berikutnya yang B. 9, 12, 15. Sisi terpanjangnya adalah 15. Berarti 15 kuadrat sama dengan 225. Kemudian jumlah kuadrat kedua sisinya 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 81 ditambah 144 sama dengan 225. Nah, karena 15 kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 14 kuadrat, maka termasuk triple Pythagoras, yaitu sama dengan 225, sama-sama 225. Kita lanjutkan untuk menjawab yang C. 28, 45, dan 53.
Sisi terpanjangnya 53, sehingga 53 kuadrat sama dengan 2809. 28 kuadrat ditambah 45 kuadrat sama dengan 784 ditambah 2025 sama dengan 2809. Nah, karena 53 kuadrat sama dengan 28 kuadrat ditambah 45 kuadrat, maka merupakan triple Pythagoras. Selanjutnya yang D, 24, 70, 74. 74-nya adalah sisi terpanjang. Maka 74 kuadrat sama dengan 5476. Kemudian jumlah kuadrat sisi-sisinya 24 kuadrat ditambah 70 kuadrat sama dengan 576 ditambah 4900 sama dengan 5476. Jadi karena 74 kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 70 kuadrat, maka termasuk triple Pythagoras. Paham ya? Nah, adik-adik, kita sudah pelajari tentang kebalikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian ya. Saya akhiri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.